Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musmulyadi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila Dasar dan teman-teman sekalian. Izinkan kami selaku dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etik, beranggotakan 3 orang, yaitu Andi Nurul Hidayat, saya sendiri Nur Faida BS, dan Misrawati. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pemateri pertama kepada saudara Andi Nurul Hidayat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak keduanya mainstream, deontologis dan teleologisnya termuat di dalamnya. Di dalam etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan yang berarti melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak dengan demi memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan yang berarti membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Dan keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik yang melatar belakangi munculnya ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, dan munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa. Hal ini berakibat menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Faktor-faktor dari dalam negeri antara lain: 1. Melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. 2. Sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. 3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa. 4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. 5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan berperilaku sebagai pemimpin bangsa. 6. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. 7. Terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. Yang keenam, 8. Meningkatkan prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian peredaran dan penyelundupan narkotika.
Sementara faktor-faktor dari luar negeri meliputi pengaruh globalisasi kehidupan, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu kepada norma-norma agama dan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa, kemandirian, keunggulan dan kejayaan bangsa. Perhatian terhadap nilai-nilai tersebut oleh setiap aparatur sangat erat kaitannya dengan latar belakang agama, sejarah, budaya, dan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan hidup seseorang. Tren dalam pengembangan etika pemerintahan tampaknya dipicu oleh permasalahan yang relatif sama, yaitu korupsi. Dalam hal ini, di negara manapun tidak ada yang menghalalkan korupsi, termasuk menerima suap. Solusi menguatkan etika adalah sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menentukan arah kebijakan untuk memperkuat etika bernegara sebagai berikut. Yang pertama, mengaktualisasi nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Kedua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menegakkan ajaran etika yang berfungsi dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antar kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebajikan. Ketiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Atas dasar itu, semua harus ada upaya untuk membebaskan bangsa dan situasi dan lilitan bahaya dari tidak diperhatikannya etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kehancuran akibat perilaku minimnya etika, sebaiknya kita harus segera mengembalikan etika dan moral keadilan publik ke dalam setiap bidang kehidupan. Pancasila dan ideologi nasional. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau idein, yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1996 sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal-muasal, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai science of ideas. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Namun,
Napoleon mencemohnya sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibniz yang disebut One Great System Truth. Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi mula-mula berarti: pertama, ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Kemudian diubah Marxisme yang berarti pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Ketiga, dalam sosiologi, tentang ilmu ideologi biasanya diartikan sebagai pra-penilaian dan kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup. Ideologi mencerminkan latar belakang sosial seseorang dan karena itu ikut mewarnai pandangan bahkan objektivitas ilmu pengetahuan seseorang yang bersangkutan.